Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puji Saputri dengan NIM 2121011. Baiklah, di sini saya akan sedikit menerangkan teori kepribadian Harry Sullivan guna memenuhi tugas ujian akhir semester teori kepribadian. Harry Sullivan merupakan tokoh psikologi yang lebih menekankan pada hubungan interpersonal. Karena itu, teorinya didasari oleh interpersonal antar manusia. Sullivan merupakan psikiatri pertama dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Jadi sahabat-sahabat, Harry Sullivan ini merupakan seorang tokoh psikologi kepribadian yang mana beliau tersebut adalah seseorang yang selalu menekankan hubungan interpersonal seseorang. Nah, selanjutnya pengertian kepribadian menurut Sullivan. Nah, menurut Sullivan, kepribadian itu merupakan suatu pola yang mana cenderung menetap dan berulang di setiap situasinya. Dapat berupa tingkah laku, reaksi terhadap situasi, merespon orang lain, dan hal lainnya. Kemudian, pola tersebut menjadi ciri khas orang tersebut. Nah, maka dari itu, pengertian kepribadian menurut Sullivan ini ciri khas adalah mereka itu cenderung, kepribadian mereka itu cenderung pada sesuatu kondisi, tingkah laku, dan lain sebagainya, yang mana pola tersebut itu cenderung menetap dan berulang. Maksudnya itu kebiasaan, mengulang kebiasaan-kebiasaan yang hal itu dilakukan sama. Nah, selanjutnya yakni teorinya Sullivan ini sangat kental dengan hubungan interpersonal. Tapi Sullivan sendiri itu menolak adanya faktor hereditas dalam proses pembentukan kepribadian seseorang. Nah, Sullivan berpendapat bahwa ciri khas manusia adalah interaksi sosial. Dari situ, secara perlahan pengalaman dari interaksi fungsi mengubah fungsi fisiologis organisme menjadi organisme sosial. Nah, inti dari teori Sullivan adalah interaksi sosial itu mempengaruhi cara kita untuk mempersepsikan diri, mempersepsikan orang lain, dan adaptasi terhadap situasi. Bahkan, menurut Sullivan, bayi ketika masih bayi pun membutuhkan interaksi sosial, khususnya pada ibu. Karena itu, setiap orang bergerak atas hubungan interpersonalnya, bahkan ketika sendiri pun. Nah, jadi inti dari teori Sullivan ini adalah interaksi sosial itu mempengaruhi cara kita untuk berserah diri. Nah, sesuatu yang kita interaksikan dengan masyarakat sekitar. Nah, bahkan di sini dicontohkan yakni seorang bayi, yang mana bayi pun membutuhkan interaksi sosial khususnya pada ibu. Itu menandakan bahwa orang itu akan bergerak atas hubungan interpersonalnya, bahkan ketika sendiri. Nah, selanjutnya struktur kepribadian menurut Sullivan. Jadi Sullivan ini menegaskan bahwa struktur kepribadian seseorang itu bersifat dinamis. Karena itu konsep mengenai ID, ego, dan superego yang statis yang diusung oleh Sigmund Freud tampaknya menjadi tidak selaras dengan pandangan Sullivan. Jadi struktur kepribadian Sullivan itu meliputi dinamisme, personifikasi, sistem self, dan proses kognitif. Nah, struktur kepribadian ini lebih menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan dirinya dan orang lain. Nah, di sekitarnya itu melalui pengalaman masa lalunya. Kemudian ketika sudah mengembangkan gambaran tentang diri sendiri dan orang lain, maka kita membentuk cara mengatasi rasa cemas dan yang akan datang. Jadi struktur kepribadian Sullivan ini lebih ke hubungan dinamisnya, personifikasi, sistem self, dan proses kognitifnya. Nah, selanjutnya dinamis itu apa sih? Jadi dinamisme adalah
Pola tingkah laku yang khas pada setiap individu yang bersifat menetap dan berulang di segala situasi yang ia temui. Secara sederhana, dinamisme adalah perilaku berulang atau kebiasaan yang menjadi ciri khas orang tersebut, seperti dinamisme ketakutan anak, yaitu anak yang tersembunyi di belakang ibunya setiap ada sesuatu yang ia takuti. Jadi pembiasaan ini adalah sesuatu efek personal, uh, efek dari hubungan interaksi sosial, yang dimana sebagai contoh tadi, ketakutan seorang anak itu membuat kebiasaan dia mengumpat di belakang ibunya. Selanjutnya di sini ada personifikasi yang merupakan gambaran mengenai diri sendiri dan orang lain. Jadi gambaran ini itu diperoleh dari pengalaman masa lalu yang menyenangkan atau yang menakutkan. Nah, menurut Sullivan, ketika seseorang memiliki hubungan interpersonal, ketika masa kecilnya itu menyenangkan, maka akan mengembangkan gambaran diri yang positif. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengalaman hubungan interpersonal di masa kecilnya akan menimbulkan kecemasan, maka mereka akan mengembangkan gambaran diri yang negatif. Jadi menurut Sullivan, terdapat 3 jenis personifikasi, yaitu gambaran tentang diri saya yang baik, good me. Kemudian yang kedua adalah gambaran tentang diri saya yang buruk, bad me. Dan gambaran bukan saya, not me. Jadi ketiga jenis personifikasi itu adalah sesuatu yang pengaruh terhadap apa yang dia diperoleh dari masa lalunya, sehingga akan menimbulkan sesuatu hal di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada sistem self. Jadi sistem self ini sudah muncul pada bayi ketika usia 12 sampai 18 bulan, di mana mereka itu sudah mampu untuk belajar mengamati tingkah laku dan dapat mengurangi rasa cemas. Jadi sistem self merupakan cara kita untuk menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan gambaran diri kita atau yang kita yakini. Jadi terdapat 4 cara sistem self ini bekerja, yaitu yang pertama, disosiasi, menolak. Yang kedua, inatensi, tidak memperdulikannya atau memfokuskan masalah tersebut. Apati, menyerahkan semua permasalahan kepada pihak luar. Dan pertahanan tidur, detachment. Nah, jadi keempat sistem self ini merupakan cara untuk menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan gambaran kita atau yang harus kita imani atau kita yakini. Nah, ini adalah sesuatu hal yang akan mengurangi rasa cemas. Nah, selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sedikit materi terkait teori kepribadian menurut Harry Sullivan. Sorry and thanks for all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.